Status justice kolaborator atau pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum sudah melekat pada Barada Eliezer untuk mengungkap pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan kini Eliezer mendapat perlindungan darurat. Perlindungan sudah diberikan sejak Jumat 12 Agustus, pasca LPSK melakukan asesmen kepada Barada Eliezer di Bareskrim Polri. LPSK menyatakan Eliezer punya informasi latar belakang perencanaan hingga peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Ya, secara status, kami sudah berikan status justice collaborator kepada Barada E. Ya. Artinya sudah ada perlindungan sementara itu ya, Pak? Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai justice collaborator, ya. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan, itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikannya. Sudah dari kapan sih Pak yang sementara perlindungan? Dari sejak Jumat malam. LPSK sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk memastikan keselamatan Barada Eliezer. LPSK juga ingin memastikan keterangan Eliezer konsisten sebelum menjadi justice kolaborator. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini di kantor LPSK ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat petang, Triksi. Besok LPSK gelar paripurna soal perlindungan Eliezer. Bagaimana perkembangannya, Triksi? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang esok ini akan diberikan pengumuman atau disampaikan keputusan hasil rapat pimpinan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait laporan atau permohonan yang diajukan oleh Barada Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Meskipun pada hari Jumat kemarin setelah dilakukan assessment ataupun permintaan keterangan selama kurang lebih 4 jam, berlangsung dari jam 4 sore sampai pukul 8 malam. Ini LPSK menentukan kemudian Barada Richard Eliezer dikabulkan permohonannya sebagai justice collaborator. Disebutkan oleh Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, melihat dari hasil assessment ini bahwa Barada Richard Eliezer memiliki pengetahuan terkait peristiwa, kemudian juga terkait latar belakang, dan juga perencanaan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Maka dari itu LPSK melihat ada kemungkinan atau ada potensi bahwa Barada Richard Eliezer ini bisa mendapatkan ancaman selama di tahanan, dan melihat juga peristiwa ini bersinggungan terhadap atasannya maupun kekuasaan. Maka dari itu sudah diputuskan pada hari Jumat kemarin permohonan sebagai justice collaborator ini sudah diberikan oleh LPSK, dan selain itu juga setelah dikabulkan maka diberikan juga perlindungan darurat kepada Barada Richard Eliezer selama 1 minggu. Nah, ini disebutkan untuk mengantisipasi, untuk mengamankan Barada Richard Eliezer selama proses pemeriksaan, proses penahanan yang masih berlangsung di Bareskrim Mabes Polri, Ibrahim dan juga saudara. Tapi tentu semua ini akan disampaikan secara resmi pada hari Senin di kantor LPSK sendiri, akan disampaikan secara detail mengenai permohonan pengkabulan sebagai justice collaborator sekaligus perlindungan yang diharapkan juga oleh Barada Richard Eliezer. Tapi sejauh ini memang sudah diberikan perlindungan secara darurat terkait pemisahan tahanan dan juga pemisahan berkas terhadap Barada Richard Eliezer. Ibrahim. Ya, Triksi, soal perlindungan darurat selain tadi pemisahan tahanan dan juga berkas, penetapnya apa lagi sebetulnya? Ya, kalau disebutkan oleh Edwin Partogi, ini ada beberapa syarat sebenarnya yang membuat Barada Richard Eliezer kemudian mendapatkan perlindungan darurat. Tadi yang pertama adalah melihat adanya potensi atau ancaman yang dapat diterima oleh Barada Richard Eliezer selama penyidikan berlangsung. Kemudian selain itu juga ini sudah dilakukan atau sudah diputuskan oleh 3 orang pimpinan sebelum rapat paripurna yang akan berlangsung hari Senin esok. Dan memang seperti apa mekanisme yang kemudian diterima oleh Barada Richard Eliezer ini dalam perlindungan darurat, disebutkan selain tadi ada pemisahan tahanan dan juga pemisahan berkas, nanti
LPSK ini akan memasang CCTV portable, kemudian juga akan memberikan logistik secara langsung kepada Barada Richard Eliezer dan akan melakukan penebalan pengamanan. Nah, terkait penebalan penahanan ini memang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, berapa banyak kemudian personel yang akan ditempatkan untuk menjaga keselamatan dari Barada Richard Eliezer ini. Dan selain itu juga akan mengecek seperti apa kondisi dari Barada Richard Eliezer ini selama 24 jam dengan disebutkan akan melakukan pemeriksaan secara rutin melalui dokter maupun juga melalui psikolog dan juga akan mendatangkan rohaniawan. Tentu ini akan sangat membantu Barada Richard Eliezer untuk dapat memberikan keterangan yang secara transparan tanpa ada tekanan maupun ancaman, dan tentu diharapkan dengan adanya perlindungan darurat ini dapat membantu Barada Richard Eliezer ini memberikan kesaksian atau keterangannya secara konsisten dan juga dapat memberikan kemudahan bagi penyidik untuk segera menuntaskan kasus yang masih berlangsung ini. Tapi tentu besok kita masih akan tunggu seperti apa detail yang akan disampaikan oleh LPSK terkait perlindungan darurat maupun juga pengabulan justice collaborator dan perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Ibrahim. Triksi, kemudian soal istri Irjen Verdi Sambo, singkat saja bagaimana keputusan LPSK soal ini? Ya, Edwin Partogi selaku Wakil Ketua LPSK menyebutkan semua akan disampaikan hasil dari rapat paripurna pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini pada hari Senin melalui konferensi pers yang akan diadakan di kantor LPSK ini, Ibrahim dan juga saudara. Tapi sejauh ini asesmen sudah dilakukan karena memang sebelumnya kita melihat LPSK sempat mengalami kesulitan untuk melakukan asesmen ataupun meminta keterangan dari Putri Chandrawati. Sampai akhirnya kemudian kuasa hukum Putri Chandrawati ini meminta LPSK untuk melakukan asesmen di kediamannya. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu juga LPSK akhirnya mengabulkan untuk melakukan asesmen di rumah kediaman Putri Chandrawati dan dikatakan memang sudah selesai dilakukan asesmen, jadi tidak perlu melakukan asesmen ulang, dan dari LPSK ini juga sudah selesai melakukan pendalaman dan dengan penyidik atas laporannya yang kita tahu beberapa waktu lalu juga kepolisian menyebutkan bahwa laporan terkait adanya pelecehan seksual ini sudah dihentikan karena memang tidak ada unsur pidananya. Tapi tentu soal proses penelaahan dan juga investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini sudah selesai. Jadi keputusannya ini akan disampaikan esok usai rapat paripurna atau rapat pimpinan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap permintaan perlindungan korban dari Putri Chandrawati, termasuk juga secara detail menjelaskan bagaimana perlindungan dan juga justice collaborator yang akan diterima oleh Barada Richard Eliezer. Terima kasih Triksi Ibrahim. Valencia melaporkan langsung dari kantor LPSK di Jakarta.